warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa, saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan mengerjakan tugas fikih, yaitu menjelaskan tentang tata cara berhaji dan umroh. Baiklah, langsung saja. Tata cara haji dan umroh dimulai dari membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik ikat yang telah ditentukan. Lalu melakukan persiapan dimulai dari mandi, menggunakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu membaca niat. Niatnya yaitu nawaitul hajja wa amrantu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bihajati. Bagi jamaah laki-laki dilarang menggunakan pakaian biasa, memakai alas kaki, dan menutupi kepala dengan topi ataupun peci. Sedangkan bagi wanita dilarang menggunakan kaos tangan menutup muka. Sedangkan larangan bagi pria dan wanita yaitu memakai wangi-wangian, menikah, memotong kuku. Dan selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan tarbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika laka. Langkah selanjutnya wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari Ahad atau hari penyembelihan hewan kurban. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak, takdim dan ashar, zuhur dan asar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, dan sholat jamak, takdim dan asar, maghrib, isya. Selanjutnya menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil berjumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa lama jamaah akan berada di Mina nantinya. Selanjutnya yaitu lempar jumroh di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha dengan menggunakan 7 butir kerikil. Setiap satu kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk melempar berikutnya. Tahapan berikutnya adalah tahlul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk wanita dicukur ala kadarnya, sedangkan bagi pria lebih baik dicukur gundul. Setelah tahlul boleh memakai pakaian biasa dan melakukan perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram dari pintu mana saja. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa yaitu Bismillah wa assalatu wa assalamu ala Rasulullahi Allahumma fathawi abwaba rahmatika. Setelah itu turun menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus tepatnya di area Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3, jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan putaran 1-4 jamaah dianjurkan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf membaca doa saat berada di Rukul Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yaitu selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW, yaitu doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan satu perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya. Sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara dua lampu hijau, jamaah dianjurkan lari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim alaihi salam dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari taksir.
Jamaah diwajibkan melempar jamrat untuk 3 tiang secara berurutan, yaitu mulai dari tiang jumroh kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji dan meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Demikian penjelasan saya tentang haji dan umroh. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.